Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di siang ini dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan saya membahas all season dan koin-koin tentunya saat ini kalau turun-turun semua ya, tidak ada koin yang terbang. Menyadari tidak boleh menyalahkan suatu koin tertentu. Akan saya bahas tuntas kupas di sini. Apalagi Mas Bro yang disalahkan ya, sering dihujat padahal ini kelakuannya Mbah Tarman, Mbah Katram. Oke, langsung saya bahas saja, tapi kalian tetap dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro selalu mengingatkan dan semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian ya. Saat ini kondisi menurut Mas Bro akan, tapi kalian dior, waktu sudah mepet, akan terjadi all season secara histori itu di bulan 11 di bulan depan. Jadi tidak ada istilah untuk CL atau TP. Sekarang ini waktunya persiapkan untuk menambah muatan untuk menyambut cuan di bulan depan. Apa yang menjadi dasar itu semua? Waktu pemangkasan suku bunga yang pertama, karena dari tahun 2021 atau apa itu ya, pokoknya udah lama. Powell itu baru pertama kemarin untuk pangkas suku bunga. Itu masih menjadi tanda tanya untuk investor. Apa hanya penurunan sesaat gertakan saja karena tekanan dari Gedung Putih, dari Trump, apa betul-betul akan dobis ke depannya? Itu yang pangkas suku bunga yang pertama itu masih menjadi teka-teki. Makanya investor belum greget cairkan dana bank untuk masuk kripto. Dan setelah kemarin tanggal 14 malam, Powell ternyata betul-betul dobis dan memberikan arahan sampai beberapa tahun ke depan, sampai tahun 2026. Ini sudah meyakinkan investor bahwa si Powell itu dobis benar dan akan pangkas suku bunga 2 kali lagi di tahun ini, dan tahun depan masih ada sekitar 4 kali lagi. Artinya arahan Powell, kejelasan ekonomi ke depan sudah jelas meyakinkan investor. Mungkin dengan pangkas suku bunga yang kedua di akhir tahun ini, akhir bulan ini ya, ini akan banyak mencairkan dana, akan masuk banyak ke kripto. Jadi tidak ada alasan untuk bulan depan tuh nggak bull menurut saya, karena yang saya tahu historinya di bulan itu dan uang itu berputar. Mereka buat apa uangnya? Ya sekarang udah numpuk jual BTC, masuk di USDT itu besar ya. Pasti akan berputar karena dia sudah nggak ada waktu lagi bahwa akhir tahun itu harus cuan, harus tutup buku, kemudian bonus tahunan, macam-macam lah. Setiap akhir tahun ada Natalan ya. Jadi saya yakin di bulan depan akan bull. Market itu kalau kalian pahami adalah seperti ayunan, diayun kawan. Kemarin ini memang selalu bikin ulah itu si Trump ya, ada shutdown, ada macam-macam. Ya nggak usah dipikir sejauh itu, bikin pusing aja, karena biasanya dikambing hitamkan MT-GOC, perang, banting market, itu hanya dikambing hitamkan saja. Ya kemarin nggak ada perang, nggak ada tetek bengek segala macam, tahu-tahu diumumkan tarif dagang, padahal hanya manipulasi saja, hanya pengumuman, pelaksanaannya belum tentu. Ini malam ngomong lagi tarif dagang, bikin market mengkeret aja ya. Itu yang mereka itu betul-betul sudah mainkan market, kontrol market. Jadi diayun ke bawah, jepret, holder rontok gak? Rontok sebagian, naikkan lagi, banting lagi yang kedua ke bawah, diayun lagi, rontok lagi gak mereka? Tambah rontok lagi, holder yang lain yang sudah holding jangka panjang. Mereka ada hitung-hitungan, setelah volume kecil
holder pada rontok, market cap-nya sudah mengecil, disitulah mereka ayun ke atas, pam, terbang tinggi. Ya, all season kepancing, retail masuk atas, banting lagi sama mereka. Ini adalah game murni, siasat. Akan dipam besok bisa, akan didam besok bisa. Apa arti dari ETF ini? Karena ETF itu untuk ngontrol market ya. Kita ngobrol dulu. Kemudian kenapa Mas Bro membahas PP? Yang percaya ya, yang percaya itu nanti akan masuk RP1 menurut pandangan saya, tapi kalian sabar. Karena ini PP ini adalah koin yang displasi. Debt-nya sudah nggak ikut campur urusan kemajuan koin, tergantung supply and demand. Mirip-mirip sepanjang sejarah ini baru ada dua, BTC dan PP. Ngapain GZ ngambil pasokan PP sebanyak itu? Karena itu tadi sesuai dengan supply and demand, nanti bisa mereka kontrol tanpa dikontrol debt-nya. Kalau kita investasi dengan uang miliaran, triliunan, tapi kita masuk koin yang masih dikontrol debt-nya, yang debt-nya masih megang pasokan lebih dari 80%, kita sama juga di situ kita akan kegarongan ya. Kalau debt-nya tiba-tiba jual koinnya yang 80% seperti Libra kemarin, belum ada di Indo token kunci ya tempo hari, belum koin-koin yang lain. Apa yang terjadi? Ya konyol kalau investasi besar-besaran di koin seperti itu. Akan tetapi lihat sendiri, GZ dari 24% tahun lalu dia memiliki pasokan PP terbanyak dari pasokan diambil GZ 24%. Dan tahun ini kalian tahu nggak? 64% itu sudah dimiliki GZ. Ketika kalian pada CL, ketika kalian pada TP, ya paus itu nampanin barang kalian. PP itu koin yang diincar para paus-paus. Buktinya apa Mas Bro? Market cap-nya masih besar, rankingnya masih di papan atas. Coba koin yang lain yang sampai ketendang, maaf ya, bukan ngomongin koin lain, tapi fakta. Pahit saya katakan pahit, manis saya katakan manis. Mantra sudah kelempar di ranking 400-an top CMC. Kiamat. Lah PP ya enggak. Ya PP enggak. Koin displasi enggak ada presale, enggak ada pra penjualan, enggak ada airdropan. Ini murni koin bukan karbitan. Holdernya meningkat terus. Di ayun ke bawah yang dulu masuk di tahun 2023 itu ada hitung-hitungannya. Kalau di pump sekarang ya membahayakan yang holder jangka yang masuk pertama di tahun 2023, ketika di pump ke RP1 dia nggak digoyang, dirontokkan dulu, akan nikung duluan ya, paus juga akan kecolongan. Itu ini adalah game, ada hitung-hitungannya. Ketika dikocok-kocok sampai habis, belum kemarin market akan diangkat itu kan juga lepret-lepret itu bersih semua. Kemarin sempat bersih 19 miliar dolar, hampir 20 miliar dolar disikat baik atas maupun bawah, posisi long ataupun short. Baru market kemarin sempat pump lagi setelah hari Jumat gempa itu kan sempat pump lagi. Ini datanya gila lagi, ada James Uwin, ada Arthur Hayes, banyak main lepret lagi, nggak tahu uang setan itu ada aja. Kalau untuk bener, untuk amal cari uang susah banget. Ini memang kenyataan yang saya alami. Enggak. Tapi kalau untuk mabok, tapi saya enggak ya. Untuk mabok, untuk minum, untuk macam-macam judi, itu uangnya kok ada aja, heran. Lancar gitu. Apa setannya itu ngikut ngasih duit atau gimana, saya nggak ngerti. Kalau untuk urusan yang negatif, lepret segala macam, itu duitnya itu tahu-tahu nongol. Ya ini salah satu yang saya alami di dalam grup ketika turun begini itu pada puyeng, stres, katanya nggak ada duit, pagi makan sore melongo, pelongo, katanya pokoknya lagi pusing lah, nggak punya duit intinya. Tapi ketika nanti sudah pump tinggi, tahu-tahu duit dari mana Mas Bro? So mau masuk ini gimana? Kapan turun lagi? Asem, giliran turun nggak mau masuk. Ketika sudah terbang, tahu-tahu retail itu duitnya pada kumpul banyak banget. Saya herannya di situ ya.
tenang aja. Akhir tahun sudah mepet ya. Saya akan bahas langsung di sini altcoin. Untuk kapan all season kita akan bahas. Altcoin ambruk. Altcoin ambruk. Longsor. Priben Mbah Darman. Priben Mbah Darman. Altcoin ambruk sebelum all season 3.0. Ini analis yang perlu kalian ketahui. Bla 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 bla. Duor ya, sogok keri. Pasar kripto kembali mencuri perhatian setelah akhir pekan yang penuh gejolak dan likuidasi besar-besaran, nilainya miliaran dolar menguap jadi asap dari pasar, menyebabkan banyak altcoin anjlok tajam sampai banyak yang gantung diri, katanya 200-an orang. Namun di tengah kepanikan tersebut, sejumlah analis percaya bahwa ini justru menjadi titik awal menuju all season 3.0, fase di mana altcoin biasanya mencatatkan lonjakan harga luar biasa setelah periode koreksi besar. Apakah sejarah akan terulang dan altcoin kembali memimpin rally besar seperti tahun-tahun sebelumnya? Kemarin dihantam sempat sampai 50%, 60%, mirip di tahun 2021 akan bull di bulan Mei, dibanting hancur-hancuran ke dasar jurang pokoknya ya. Ini terjadi sama, bersihkan lepret-lepret ya. Pasar kripto bergejolak, apakah tanda all season baru dimulai? Mudah-mudahan Mbah Darman. Pasar kriptokurrensi kembali bergejolak setelah akhir pekan yang penuh likuidasi besar-besaran dengan nilai miliaran rupiah menguap dari pasar global. Beberapa analis menilai bahwa koreksi besar ini justru membuka jalan menuju fase baru yang disebut all season 3.0. Wow, masa di mana altcoin biasanya mencetak lonjakan harga ekstrim setelah periode pelemahan Bitcoin BTC. Altcoin akan pump kembali kawan. Analis kripto terkenal Bull Theory menjelaskan bahwa setiap ekspansi besar di pasar kripto selalu diiringi koreksi tajam antara 30% hingga 60%. Kemarin udah masuk ya 60% ya, pas jumlah gemblung itu ya. Setiap siklus besar selalu punya momen ya, tapi setelahnya justru terjadi rally paling kuat. Setelah hancur baru akan rally terjadi paling kuat. Itu yang terjadi, yang mana hal ini mengacu pada peristiwa Maret tahun 2020 saat pandemi yang memangkas 70% nilai pasar, serta Mei 2021 yang menghapus lebih dari 50% kapitalisasi pasar global. Tuh, jelas paham? Waduh, Mbah Darman. Lari kemana Mbah Darman ya? Altcoin jadi korban, tapi potensi rebound mengintai. Seperti siklus sebelumnya, altcoin kembali menjadi korban terbesar dari aksi jual besar-besaran. Ya, tinggal tunggu sampai pumpnya ya. Bisa masuk SRP, Solana, Cardano, Doge, PP, Link, Chainlink ya. Kemarin sempat hancur. Namun beberapa analis melihat peluang emas di balik koreksi ini. Analis menilai bahwa kondisi ini mirip dengan Maret tahun 2020 yang kemudian diikuti rally besar di mana altcoin naik hingga 25 kali sampai 100 kali. Kita bisa saja melihat pola serupa karena pasar sedang membentuk pondasi untuk kebangkitan besar berikutnya. Mantap ya. Kita lihat sinyal teknis mengarah all season 3.0. Analis ini ya menemukan sinyal teknikal yang sama seperti pada siklus buluran tahun 2017 dan tahun 2021. Ini menyoroti pola bullish MACD cross di grafik BTC altcoin dalam time frame-nya bulanan, pola klasik yang biasanya menandai dimulainya all season. Jika pola ini bertahan, maka kita bisa berada di awal fase all season ketiga. Mantap, menunjukkan bahwa indikator teknikal
tersebut sebelum muncul, sebelum lonjakan besar altcoin di 2 siklus bull market terakhir. Total kapitalisasi turun lagi di bawah 66,3 kuadriliun. Meskipun ada sentimen positif, kita juga harus hati-hati ya. Kesimpulan, kondisi pasar kripto saat ini mencerminkan pola yang pernah terjadi di masa lalu, koreksi besar yang berpotensi menjadi titik awal rally baru meski altcoin tampak terpukul. Sinyal teknikal dan data histori menunjukkan bahwa siklus all season bisa saja segera dimulai. Wah, mantep. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di hari ini. Tetap semangat, jangan kendor. Kita melihat BTCD-nya juga masih ngaceng di atas 59. Kita tunggu indikator ini sampai terjun di bawah 50, maka kita perlu siapkan karung, ember, panci untuk naruh uang ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, rawi-rawi atas, malang-malang butung, selagi matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Selama itu pula raga kita masih bergandengan dengan nyawanya. Kita harus tetap bersyukur, tetap semangat demi masa depan kita. Ya, masih akan cuan di depan sana. Kalau belajar dengan cerdas, ya maka ke depan akan makin cuan. Beda dengan yang cuan hanya kebenaran setan, maka cuannya akan habis lagi dalam sekejap di koin yang lain nantinya. Makanya banyak belajar, punya komunitas, punya grup untuk bisa berkepanjangan bermain dalam kripto dan cuannya lebih panjang bagikan ular ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, dan selalu saya ingatkan, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing, dan selalu investasi apapun pasti mengandung risiko. Apalagi kripto sangat berisiko tinggi, dan Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua tanggung jawab masing-masing. Dior riset sendiri. Oke, tanggung jawab masing-masing. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya karena Mas Bro juga manusia biasa seperti kalian, tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap yang paling baik. Cas.